Hello, kembali lagi dengan gua Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Masih dengan podcast episode ide bisnis, ini yang terakhir nih. Jadi kali ini gue mau ceritain tentang ide bisnis yang berhubungan dengan fashion. Dengan baju, dengan pakaian, dengan kain, dengan apapun lah yang berhubungan dengan fashion. Karena fashion itu nggak bisa lepas dari kehidupan manusia kan. Nah jadi ya ini dia fashion. Gue mau ceritain ide-ide bisnis apa yang bisa kalian jalanin yang berhubungan dengan fashion. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, ngomong-ngomong soal fashion, kalian tuh kan pasti pakai baju, pakai celana, pakai pernak-pernik. Jadi yang bener-bener kalau kalian pergi ke luar gitu, ke mall ya, secara kalian bakal lihat banyak banget toko-toko fashion, brand-brand fashion banyak banget. Ada apalagi ya, departemen store yang isinya baju semua, banyak banget, baju cewek, baju cowok, baju anak. Bahkan ada toko khusus sepatu sport, tentang sepatu mewah juga ada sekarang ya. Macam-macam brand sepatu, beda-beda brand, beda toko. Jadi masing-masing brand punya toko sendiri. Nah, bisnis ini menurut gue masih bisa dijadikan bisnis sampingan. Jadi mungkin kalau bisnis lain kayak toko handphone atau toko apa namanya, gue jadi lupa, toko buku, toko apa ya, itu susah lah jadi bisnis sampingan. Lu mesti serius kan. Kalau toko handphone juga lu mesti serius, modalnya juga gede. Kalau bisnis fashion menurut gue masih bisa karena modalnya nggak gitu gede ya. Contoh nih, lu pergi ke sebuah komunitas gitu, terus nanya, kita mau bikin baju nggak bareng-bareng nih untuk komunitas ini, gue bantuin bikinin deh. Nah modalnya itu paling satu baju gak nyampe 100.000. Kalau orangnya 10 ya paling 1 juta, ya gak? Terus modalnya kalian bisa beli desain di Fastwork gitu, minta aja desainer desainin buat baju komunitas itu. Itu yang baju custom ya. Kalian bisa pilih bajunya tuh di Shopee atau di Tokped gitu, yang satu baju harganya ya gitu mahal lah, sekitar 20-30 ribu udah bagus bajunya. Terus selain itu kalian bisa reseller baju. Jadi temen gua, dia kerjaannya tuh motretin baju-baju Tanah Abang ya. Nah tapi itu bajunya tuh curated. Maksudnya apa? Di Tanah Abang, buat kalian yang mau jualan fashion, gua sih saranin lu ke Tanah Abang dulu. Bener-bener ke Tanah Abang. Pasar Tanah Abang tuh ada berbagai macam blok. Lu kiterin dah tuh, puterin tuh dari lantai paling bawah basement sampai lantai paling atas. Biasanya di basement tuh yang kelasnya murah ya, terus naik ke atas kelasnya lebih mahal, baju-baju butik gitu. Terus naik lagi ke atas ada yang custom, bisa bordir. Terus nah uniknya di paling atas, jadi bener-bener lu naik sampai ke paling atas, itu udah kosong, sepi. Tapi banyak area yang tokonya tuh depannya bal-balan tuh, udah siap dikirim tuh. Paket-paket banyak bertumpuk. Nah apa itu? Mereka adalah toko online. Jadi mereka itu bentuknya kayak dropship gitu ya. Jadi mereka punya apps. Jadi kalau kalian mau jualan produk mereka, kalian tinggal download apps mereka. Terus di apps itu udah ada gambarnya, harganya, keterangannya, size-nya.
kalian tinggal posting di Instagram atau di Shopee gitu, atau di dimanapun gitu ya. Nah, habis posting dikasih fotonya juga loh. Terus habis itu kalau ada yang beli, kalian tinggal chat ke mereka, gue mau beli ini gitu, tapi dikirimnya ke alamat sesuai dengan yang beli di toko lo. Jadi itu namanya dropshipping. Itu di lantai atas itu full orang-orang cuma pakai komputer doang kerjanya. Gue juga nggak tahu mereka jualan barang apa, tapi paketnya banyak banget. Nah, menurut gue nih mereka tuh orang-orang pintar ya. Mereka mendigitalisasi Tanah Abang. Bahkan temen gue sampai motretin pakai model-model Korean looks gitu ya. Ya hebat sih. Mereka berani nyetok juga. Jadi ceritanya misalnya kalau lu mau jadi kayak mereka deh, ya nggak usah nyewa toko di Tanah Abang juga, teman. Lebih gampang kalau lu nyewa toko Tanah Abang paling atas, paling murah. Bahkan mungkin bisa lu dikasih gratis kali. Karena banyak banget loh toko-toko kosongnya di Tanah Abang. Benar-benar kosong, nggak ada yang nyewa. Karena emang terlalu besar ya. Jadi nggak semua lantai itu rame. Nah, terus kalian pergi ke lantai bawah, kalian kurasi tuh, cari dah tuh yang baju-baju yang menurut kalian bagus. Terus kalian belilah selusin gitu, atau 2 lusin. Atau kalau lu pede, lu langsung borong aja. Lu punya berapa? 100 lusin, ambil. Berarti kan 1200 pieces tuh. Enggak, 1 lusin 12, 100 lusin, iya 1200 pieces. Yang penting model itu menurut lu laku, bakal laku. Ya udah, lu beli 1200 pieces. Terus udah gitu lu fotoin satu, lu kasih temen gua itu namanya Soso Frame gitu. Jadi lu kasih dia fotoin, fotonya lu sebar ke reseller. Nah, reseller akan jual 1200 pieces barang itu dengan harga mereka masing-masing. Dan lu tinggal nunggu aja order datang sampai barang itu habis. Nah, selain itu lu bisa jual juga celana fashion yang lain, misalnya kayak baju kaos, baju jersey bola, bisa di custom made pakai nama. Macam-macam ya sebenarnya ya. Topi bisa juga. Banyak banget yang berhubungan dengan fashion. Nah, dulu ada temen gue ya, dia tuh udah jualan dari lama sebenarnya. Dia termasuk pintar karena dulu itu zamannya PO Bangkok. Jadi dia pergi ke Bangkok, Thailand. Dia bawa koper besar, terus dia balik ke Jakarta. Dia jualan itu baju-baju Bangkok. Terus dia pergi lagi, beli lagi, jualan lagi. Sampai udah lumayan besar, dia bisa bikin konveksi. Nah, ini pintar nih, dia bikin, dia modelnya dia nggak bisa bikin desain baju sih. Dia bukan punya skill untuk desain baju, tapi dia punya penjahit yang handal. Jadi dia bawa tuh model-model yang menurut dia laku. Nah, ini penting juga nih, menurut dia laku. Sense of fashionnya juga harus jalan ya. Kadang kan ada yang misalnya kayak gue gitu, selengean pakai baju ya seadanya aja. Sense fashion gue nggak mau jalan lah. Nah, tapi dia tuh kan sense fashionnya jalan. Jadi dia tahu lah nih baju ini bakal laku nih di pasaran. Warna-warna ini bakal laku. Nah, dia bawa, dia bikin, dia nyetok gitu ya. Dia jual tuh di bazar-bazar. Laku banget, sampai sekarang dia bisa punya beberapa toko di mall. Hebat sih emang, dia tuh berkembang. Nah, menurut gue ini kalau udah mau serius bisa sampai segede gitu ya. Bahkan dari awalnya cuman ya itu tadi, cuman PO Bangkok, tapi belakangan bisa buka toko di mall. Bener-bener serius, yang penting tekun ya, niat juga. Itu yang gue mau ceritain tentang fashion. Oh iya, kalau mau lebih tinggi lagi levelnya, lu bisa jadi pembuat gaun pengantin misalnya. Dan lu bisa belajar lebih lanjut tentang fashion di sekolah fashion.
Ya banyak sih ya yang bisa lu pelajarin kalau mau jadi pebisnis fashion. Itu aja. Oh iya, jualan apa ya? Batik. Nah temen gue juga ada tuh yang jual batik tulis tuh dari Solo. Laku juga loh. Gue kira satu kain batik murah, enggak, harganya bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta juga ada. Dan kalau sekali sale itu bisa laku 10 kain kali 2 juta udah 20 juta. Lumayan ya enggak? Nah batik itu juga unik ya, karena emang dia cuma ada satu di dunia. Bisa sih dibikin lagi tapi kan nggak bisa persis sama. Oke, itu aja yang mau gue ceritain tentang bisnis fashion. Kalian bisa coba, bisa pelajarin dulu di Instagram, di YouTube, di Tokped, Shopee gitu ya, gimana sih peluang bisnis fashion di Indonesia. Thank you ya buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.